Barang siapa yang mencintai ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta dan senang ingin berjumpa dengannya. Hadis yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Afwan, lanjutan dari hadis tadi, fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syams wa salati qabla ghurubiha faf'alu. Ya, apabila kalian mampu untuk tidak terlewatkan dari salat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, maka kerjakanlah. Jadi setelah Nabi SAW menjelaskan tentang kenikmatan melihat wajah Allah, kemudian Nabi SAW mengatakan, fa in istata'tum, apabila kalian mampu untuk tidak luput dari salat sebelum matahari terbit dan juga terbenam, maka kerjakanlah. Maksud saya salat apa? Salat subuh dengan salat asar. Ya. Kata Allah, hafidhu ala salawati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Dua waktu ini, subuh dan asar, termasuk waktu dianjurkannya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wasabbihuhu bukratan, ya, dari ba'da subuh dan juga ba'dal asar dan juga di akhir malam. Tiga waktu ini merupakan waktu ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dan yang menjaga ibadah di tiga waktu ini itu ciri-ciri penghuni surga. Ya, makanya Nabi SAW menekankan tiga waktu ini. Dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak menjelaskan untuk beribadah di dalam dua waktu, subuh dan asar. Dan juga disunnahkan untuk membaca zikir pagi dan petang. Ya, dua waktu ini. Maka kata Nabi SAW, apabila kalian mampu agar tidak terlewatkan dari salat subuh dan salat asar, faf'alu, maka kerjakanlah. Kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badar hafizahullah, zikrus salah li'annaha silatun baina Allah wa baina 'abdihi. Faman kana min ahli salah fahuwa min ahli ru'yah, wa man kana mudayyi'an fahuwa min mujibatil hirman. Kenapa disebutkan salat setelah melihat wajah Allah Azza wa Jal? Karena ada kaitan. Salat itu ibadah yang ada kaitan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal. Tidak ada munajat yang lebih khusyuk yang dipanjatkan seorang hamba kepada Rabbnya seperti salat. Berdoa, antum lagi berdoa, HP nyala, kadang bisa aja doanya tinggal dulu HP, lumayan orderan. Lagi doa minta rizik, ada HP, betul gak? Diangkat dulu sama dia. Atau lagi baca Al-Quran, kering, ada HP. Mungkin bisa jadi dia berhenti dulu, dia ngangkat telepon. Tapi subhanallah, salat, HP nyala, bisa nggak diangkat dulu? Afwan, anak lagi salat, nanti kelar telepon balik ya, misalnya. Gak bisa. Maka munajat yang paling besar yang dipanjatkan seorang hamba kepada Rabbnya itu salat. Ya, makanya barang siapa yang termasuk dari ahli salat, maka dia termasuk orang-orang yang akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan salat, itu sebab terhalangi dari melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini keutamaan yang sangat besar, kaitan dan hikmah kaitan antara melihat wajah Allah dengan salat. Bisa difahami ya? Kemudian perkataan sahabat, dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu man dakhala al-jannah yara rabbahu azza wa jal. Apakah setiap orang yang masuk surga akan melihat Allah azza wa jal? Kata Ibnu Abbas, iya, akan melihat wajah Allah subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga semuanya akan melihat wajah Allah subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala an mengatakan, lan tarau rabbakum hatta tadzuqu al-maut. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian merasakan kematian. Artinya orang mati dulu baru dia bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Makanya al-muqarrabun, hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla,
kadangkala dia berharap cepat mati dibandingkan hidup. Karena ada kerinduan yang sangat besar untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Dia tidak sabar ingin berjumpa dengan Allah, dan dia tidak sabar ingin mendapatkan janji-janji Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagian salaf mereka meminta kepada Allah kematian karena mereka meyakini amalan-amalan mereka yang sangat kuat, dan mereka punya kerinduan yang sangat besar untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala sebelum ditusuk oleh musuhnya, dia berdoa kepada Allah minta kematian. Maka setelah dia berdoa, beberapa hari kemudian dia ditusuk oleh musuhnya dan menyebabkan dia meninggal. Dan ini al-muqarrabun, hamba-hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sampai dia sangat-sangat yakin akan semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia menjadi hakir, dunia menjadi hina di mata dia. Ya, kehidupan hanya untuk jembatan mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan dia lebih rindu untuk mendapatkan janji-janji Allah di alam barzah di akhirat dibandingkan dia di hidup di atas muka bumi. Dan ini derajat yang tinggi dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang seperti ini tidak takut dengan mati, tidak takut dengan fakir, tidak takut dengan penyakit. Karena apa yang dia harapkan di sisi Allah Azza wa Jalla jauh lebih besar dibandingkan dunia. Dan ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau merasa kelezatan melihat wajah Engkau, wasyauq, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Ini doa agung. Minta sama Allah kelezatan melihat wajah Allah dan kerinduan untuk berjumpa. Kenapa? Karena seorang hamba tidak mungkin bisa melihat wajah Allah kalau dia tidak rindu untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan di dalam hadis, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta dan senang ingin berjumpa dengannya. Makanya kadangkala sebagian hamba, ya ikhwah, didahulukan kematiannya oleh Allah Azza wa Jalla karena Allah sudah rindu ingin berjumpa dengannya. Maka didahulukan kematiannya agar dia sudah mendapatkan nikmat-nikmat di alam barzah dan di akhirat kelak, dan dijauhkan dari fitnah-fitnah dunia, dan dijauhkan dari semua kepenatan dunia, karena Allah sudah rindu ingin berjumpa dengannya. Makanya ini juga pentingnya kita belajar akidah, mengimani hal-hal seperti ini, agar di dalam hati ada syauq, ada kerinduan ingin berjumpa dengan Rabb kita Azza wa Jalla. Kalau kita beriman akan adanya Allah, akan adanya perjumpaan dengan Allah, akan diajak bicara dengan Allah Azza wa Jalla, dan akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla, dan hal tersebut melekat sangat kuat di dalam hati, maka timbul yang namanya syauq, kerinduan. Ya, dan subhanallah, kalau seorang anak dia pergi jauh dari orang tua, ada momen dia rindu untuk pulang berjumpa dengan orang tuanya. Ya, kadangkala kepenatan pekerjaan, kenikmatan yang dia alami jauh dari orang tua menyakiti dia karena tidak dapat berjumpa dengan orang tuanya. Dia tinggalkan semua hal tersebut hanya untuk berjumpa dengan orang tuanya. Nah, bagaimana seorang hamba dengan pemiliknya Allah Azza wa Jalla? Makanya Nabi SAW mengajarkan doa tadi, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa syauqa liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kelezatan melihat wajah Engkau dan syauq, kerinduan untuk berjumpa denganmu. Ya. Dan ini kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Maka nikmat yang besar seorang hamba hidup di dunia yang terlaknat, kesibukan-kesibukan yang terlaknat, hal-hal yang banyak menjauhkan dia dari Allah, namun dia sabat, dia teguh, dia punya kerinduan dengan Rabbnya, dan subhanallah yang nunggu dia pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Nunggu kedatangannya dan nunggu kematiannya, nunggu berjumpa dengannya dan melihat wajahnya. Dan juga
melihat wajah Allah Ta'ala ya ikhwah, nikmat yang paling besar di surga. Jadi kalau ada pertanyaan nikmat apa yang paling besar di surga, itu an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Bukan bidadarinya, bukan sungai yang mengalir dari khamr, dari laban, dari asal, susu, madu. Bukan keindahan surga, itu nikmat. Namun yang jauh dibandingkan itu semua adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan Imam Muslim, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata." Apabila penghuni surga telah memasuki surga. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku akan tambahkan buat kalian? Atau apakah kalian ingin sesuatu tambahan? Yaquluna alam tubayyid wujuhana, alam tudkhiluna al-jannah wa tunjina minan nar. Bukankah cukup ya Allah engkau membuat wajah kita bersinar dan engkau memasukkan kita ke surga dan menyelamatkan dari api neraka? Kata Allah Azza wa Jal, fayukshaf al-hijab. Maka pada waktu itu dibuka hijab. Hijab, ya, penghalang yang menghalangi penduduk surga, dan hijab yang menutupi Allah Azza wa Jal itu terbuat dari nur, cahaya. Maka dibuka hijabnya oleh Allah Azza wa Jal. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim. Dan pada waktu itu tidaklah penghuni surga diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai dibandingkan mereka melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka melihat wajah Allah, semua kenikmatan surga menjadi ringan. Artinya menjadi hina karena besarnya nikmat tersebut. Nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya sebesar-besar nikmat. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang berbuat baik mendapatkan surga dan tambahan. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar termasuk orang-orang yang melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman mengumpulkan dua hal. Yang pertama, penetapan dan iman akan hal tersebut, melihat wajah Allah. Artinya dia menetapkan dan beriman di surga kelak akan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, berusaha untuk meraihnya. Berusaha untuk meraihnya. Ya. Jadi dia beriman, kemudian beramal. Dia berusaha. Amalan-amalan apa saja yang bisa melihat wajah Allah Azza wa Jal, maka dia lakukan dengan mengharap balasannya dapat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,